Selamat siang semuanya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Michelle sebagai moderator akan memimpin presentasi kelompok kami yang bertemakan sengketa Laut Cina Selatan. Presentasi ini akan dibawakan oleh saya dan teman-teman saya, yaitu ada Adhika Bama Putra Setiawan, Mutia Mei Oriza, saya sendiri Michelle Lawrence Tinambunan, Putu Julia Maharani, dan William Christian Wahyudi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dalam sengketa Laut Cina Selatan. Wilayah Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang sangat luas. Luasnya yang mencapai 3,5 juta kilometer menjadikan Laut Cina Selatan sebagai wilayah perairan terluas kedua setelah 5 samudra. Termasuk ke dalam bagian dari Samudra Pasifik, membuat wilayah Laut Cina Selatan menjadi salah satu wilayah perairan yang sangat strategis. Potensi Laut Cina Selatan dapat terlihat dari sumber daya alam yang ada di dalamnya, meliputi sumber daya minyak bumi, gas alam, sumber daya laut, hingga sebagai jalur pelayaran perdagangan dunia. Letaknya yang melewati banyak negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Taiwan menyebabkan kawasan Laut Cina Selatan memiliki potensi konflik yang besar. Hal tersebut terjadi karena kekayaan sumber daya alam Laut Cina Selatan yang sangat penting bagi kelangsungan ekonomi negara-negara di sekitarnya. Nilai strategis dari Laut Cina Selatan menyebabkan setiap claimant states saling berupaya untuk memperebutkan hak geografis untuk mengeksploitasi sumber dayanya. Setiap negara akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan berbagai cara. Konflik wilayah Laut Cina Selatan melibatkan negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Konflik wilayah Laut Cina Selatan pertama kali muncul saat adanya klaim Tiongkok secara sepihak atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Tiongkok juga melakukan pengklaiman atas Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, dan Macclesfield River Banks yang kemudian mendapat kecaman dari negara lain yang terletak di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Di luar negara ASEAN, Tiongkok juga berseteru dengan Taiwan soal klaim di wilayah laut yang membentang seluas 3 juta kilometer persegi itu. Dasar yang digunakan Cina mengklaim sebagai pemilik Laut Cina Selatan adalah Nine Dash Line. Wilayah perairan Cina membentang luas sampai ke Provinsi Kepulauan Riau yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari daratan utama Tiongkok. Wilayah yang masuk dalam Nine Dash Line yakni melingkupi Kepulauan Paracel yang juga sama-sama diklaim Vietnam dan Taiwan, hingga laut di Kepulauan Spratly di mana Cina bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Konflik wilayah Laut Cina Selatan juga menjalar ke Indonesia. Sengketa Laut Cina Selatan antara Indonesia dan Tiongkok dimulai sejak tahun 2009. Pada saat itu, pemerintah Tiongkok melakukan klaim atas seluruh wilayah Laut Cina Selatan, di mana di dalamnya juga termasuk perairan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu kawasan perairan sebelah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Nine Dash Line yang digunakan Tiongkok untuk menggambarkan klaim negaranya atas wilayah Laut Cina Selatan menyilang dengan wilayah ZEE bagian utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Secara umum, ada beberapa alasan mengapa Tiongkok mengklaim wilayah Laut Cina Selatan menjadi miliknya. Pertama adalah potensi sumber daya alam yang melimpah. Hal ini mengacu pada ditemukannya cadangan minyak bumi yang ditemukan dasar Laut Cina Selatan. Kedua adalah pengklaiman atas dasar historis ditemukannya wilayah tersebut oleh Tiongkok dan Taiwan. Apapun alasannya, pengklaiman sepihak Tiongkok terhadap Laut Natuna merupakan sebuah pelanggaran hukum laut yang telah ditentukan pada United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982. Selanjutnya, rumusan masalah akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kami merumuskan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kedaulatan diukur berdasarkan wilayah geografis menurut hukum laut internasional. Yang kedua, bagaimana hukum internasional memandang masalah sengketa Laut Cina Selatan antara Indonesia dengan Tiongkok. Yang terakhir, bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah sengketa Laut Cina Selatan antara Indonesia dengan Tiongkok. Selanjutnya ada tujuan. Untuk tujuan, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kami membentuk 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui ukuran kedaulatan berdasarkan wilayah geografis menurut hukum laut internasional. Yang kedua, untuk mengetahui masalah sengketa Laut Cina Selatan antara Indonesia dan Tiongkok melalui hukum laut internasional. Dan yang terakhir, untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah sengketa Laut Cina Selatan antara Indonesia dengan Tiongkok. Selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat yang bisa dikontribusikan dari makalah ini, yaitu bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut analisis masalah sengketa Laut Cina Selatan antara Indonesia dengan Tiongkok dalam perspektif hukum laut internasional. Yang kedua, ada bagi pembaca
untuk mengetahui secara mendalam mengenai analisis masalah sengketa Laut Cina Selatan antara Indonesia dengan Tiongkok dalam perspektif hukum laut internasional. Selanjutnya ada di bab 2 yaitu pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izinkan saya membahas pengukuran kedaulatan berdasarkan wilayah geografis menurut hukum internasional. Poin-poin yang perlu diketahui mengenai kedaulatan teritorial adalah bahwasanya konsep kedaulatan berdasarkan wilayah geografi ini masih diperdebatkan dalam dunia internasional, terutama khusus untuk geografis kelautan. Hal ini dikarenakan adanya pengelompokan dua teori yang berbeda, yakni Mare Liberum yang diperkenalkan oleh seorang filsuf Belanda bernama Hugo de Grotius, di mana teori ini percaya bahwa laut dengan sumber dayanya yang luas tidak bisa dimiliki oleh negara mana, bisa dieksplorasi oleh negara manapun, tapi tidak bisa dimiliki oleh negara apapun. Nah, teori lainnya bernama Mare Clausum, di mana negara bisa mengklaim hak eksklusif wilayah lautan tertentu, yang bermakna bahwa suatu negara boleh mengklaim suatu daerah teritorial sebagai daerahnya. Nah, perdebatan tersebut kemudian memicu banyak sengketa dan konflik, sehingga dibuatlah sebuah perjanjian bernama United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982. UNCLOS 1982 kemudian menjadi salah satu sumber hukum internasional mengenai kelautan yang telah diratifikasi banyak negara, karena seperti yang telah kita ketahui dan pelajari, itu kan ada 4 sumber hukum internasional yang sah. Yang pertama, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, ada prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan, serta pendapat para ahli. Next slide, please. Melalui UNCLOS 1982 kemudian ditetapkan batas-batas kelautan negara, yaitu laut teritorial, di mana setiap negara berhak membangun luas lautnya tidak lebih dari 12 mil dari garis dasar pantai. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif, di mana itu diukur semaksimal 200 mil laut dari luar laut teritorial. Yang ketiga ada landas kontinen yang termasuk dasar laut dan sumber daya di dasar laut dan tanah di bawah permukaan laut semaksimal 200 mil laut dari lebar laut teritorial diukur, serta zona tambahan. Selain itu, Konvensi UNCLOS 1982 juga mengatur yurisdiksi mengenai pelayaran. Nah, berdasarkan UNCLOS 1982, kedaulatan teritorial sebuah negara merupakan suatu hak istimewa atau eksklusif sebuah negara yang bisa negara tersebut lakukan atau mengeksplorasi atau hingga mengeksploitasi daerah teritorial tersebut. Sedangkan wilayah teritorial kelautan itu telah ditentukan batas-batasnya dari UNCLOS 1982. Nah, dalam kasus sengketa laut China Selatan antara Indonesia dengan Tiongkok ini, Laut Natuna menjadi salah satu pokok masalah, di mana Laut Natuna secara geografis itu dan telah disetujui juga oleh PBB menjadi kekuasaan teritorial NKRI. Namun, Tiongkok mengklaim haknya menggunakan Nine Dash Line secara sepihak, sehingga tentu saja tindakan tersebut melanggar UNCLOS 1982 sebagai hukum laut internasional. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang pandangan hukum internasional terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Indonesia dengan Tiongkok. Poin yang pertama, sengketa Laut Cina Selatan dalam hukum internasional termasuk dalam pelanggaran kedaulatan negara lain. Dengan ini, maka hukum internasional berperan dengan memberikan cara penyelesaian pada pihak bersengketa menurut hukum internasional. Dalam hal ini, sengketa Laut Cina Selatan dalam hukum internasional termasuk dalam pelanggaran kedaulatan negara lain, di mana Cina mengklaim secara sepihak Laut Cina Selatan berdasarkan hukum Nine Dash Line miliknya, sementara itu pada negara-negara ASEAN lainnya seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Malaysia itu menggunakan hukum zona ekonomi eksklusif yang dikeluarkan oleh UNCLOS pada tahun 1982. Pada poin yang kedua, pandangan hukum internasional mengenai persengketaan ini yakni mengupayakan agar hubungan antar negara terjalin dengan persahabatan atau friendly relations among states dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. Hukum internasional memiliki dua opsi dalam menyelesaikan sengketa, yaitu perdamaian dan peperangan. Tetapi dalam hal ini hukum internasional hanya memberikan opsi perdamaian melalui diplomasi dan penyelesaian masalah secara damai. Pada poin yang ketiga,
hukum internasional memiliki pandangan netral dalam persengketaan internasional ini. Hukum internasional melalui Mahkamah Internasional tidak boleh memihak pada salah satu negara yang mengalami persengketaan. Next slide. Pada poin yang keempat, hukum internasional juga berperan memberikan fasilitas kepada negara yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian masalah sehingga tidak perlu terjadi konflik antara negara yang bersengketa dan memberikan pendapat hukum atau advisory opinion terhadap suatu pertanyaan yang diajukan. Hal ini tertuang dalam Piagam Mahkamah Internasional pasal 65 ayat 1 yang memiliki peran dalam memberikan pendapat hukum atau advisory opinion terhadap suatu pertanyaan yang diajukan. Hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Internasional memiliki fungsi memberikan arahan, tetapi tidak mengikat negara yang bersengketa. Dan poin yang kelima adalah hukum internasional berhak memutuskan secara mutlak kasus sengketa internasional yang dibawa dalam Mahkamah Internasional. Pandangan hukum internasional dalam menyikapi kasus sengketa ini, yakni hukum internasional dan Mahkamah Internasional berhak atas memutuskan secara mutlak kasus sengketa internasional yang dibawa dalam Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, hukum internasional memenangkan negara-negara ASEAN dalam peradilan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa laut Cina Selatan antara Indonesia dan Tiongkok. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan smart maritim. Diplomasi yaitu kombinasi dari diplomasi hard power dan soft power. Smart maritim diplomasi yang dimaksud dan ditempuh oleh Indonesia itu ada 3, yaitu diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif, dan diplomasi maritim koersif. Diplomasi maritim kooperatif merupakan bentuk diplomasi maritim yang dilakukan dengan cara kerjasama, yaitu Indonesia menjalin berbagai macam bentuk kerjasama dengan Tiongkok, seperti di bidang keamanan, pertahanan, seperti latihan militer bersama, juga melakukan hedging strategi. Lalu yang kedua yaitu diplomasi maritim persuasif, yaitu bentuk diplomasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi Tiongkok dan meningkatkan kemampuan kekuatan nasional Indonesia, juga kekuatan maritim Indonesia. Bentuk diplomasi maritim persuasif yang dilakukan Indonesia dalam upaya untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan dengan Tiongkok ini adalah dengan mengirimkan TNI Angkatan Laut ke daerah persengketaan sebagai simbol kepemilikan perairan Natuna oleh negara Indonesia sendiri. Dan juga Indonesia secara aktif terlibat dalam DOC atau Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea sebagai implementasi menjaga kedamaian kawasan Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga yaitu diplomasi koersif, di mana diplomasi ini Indonesia secara langsung mengirim TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan AU, hingga Badan Keamanan Laut RI untuk melakukan operasi penjagaan secara ketat di Kepulauan Natuna. Adapun upaya Indonesia lainnya, Adapun upaya Indonesia lainnya untuk mempertahankan Kepulauan Natuna dan juga menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dengan Tiongkok adalah dengan membuat peta NKRI baru, di mana peta NKRI baru ini juga menambahkan Kepulauan Natuna di dalamnya. Lalu yang selanjutnya, next slide. Selain Indonesia, di sini ASEAN sebagai organisasi regional juga melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dengan negara-negara anggotanya dengan Tiongkok. Upaya tersebut dapat dilihat dari ditandatanganinya ASEAN Declaration on the South China Sea pada tahun 1992 yang memuat prinsip-prinsip seperti perlunya penyelesaian sengketa LCS secara damai dan juga mendukung dilakukannya eksplorasi kerjasama terkait dengan safety of maritime navigation.
Lalu upaya ASEAN juga berlanjut pada tahun 2002, di mana ASEAN bersama Republik Rakyat Tiongkok merilis Declaration of Conduct of the Party in the South China Sea, yaitu DOC, yang berisi komitmen antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982 dalam mendukung kegiatan di wilayah Laut Cina Selatan. Juga agar saling menghormati terkait kedaulatan wilayah negara masing-masing. Lalu yang selanjutnya upayanya yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia dan ASEAN juga berlanjut pada dilanjutkan dengan melakukan shuttle diplomasi pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2012 yang menghasilkan ASEAN 6-Point Principle on the South China Sea yang memuat prinsip-prinsip tentang implementasi penuh Declaration on the Conduct of the Party in the South China Sea. Pedoman pelaksanaan DOC ini ASEAN 6-Point Principle ini memuat tentang pedoman pelaksanaan DOC, terus juga penghormatan penuh terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tentang hukum laut 1982, juga pelaksanaan pengendalian diri masing-masing negara dengan tidak menggunakan kekuatan secara terus-menerus. Lalu juga kelanjutan dari DOC dan ASEAN 6-Point Principle ini ada yaitu QUES atau Code of Unplanned Encounters at Sea dan hotline komunikasi langsung antara pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dibentuk untuk merespon keadaan darurat maritim di kawasan Laut Cina Selatan pada tahun 2016 oleh ASEAN dan Tiongkok. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, yang untuk bab terakhir yaitu bab 3 yaitu penutup. Di penutup ada kesimpulan. Untuk kesimpulan itu sendiri yaitu sengketa Laut Cina Selatan merupakan konflik antar negara yang telah terjadi selama puluhan tahun. Konflik yang terjadi bermula ketika Tiongkok mengklaim LCS dengan 9 Dash Line milik pemerintah Tiongkok. 9 Dash Line milik pemerintah Tiongkok bertentangan dengan hukum internasional zona ekonomi eksklusif yang tertuang dalam United Nations Convention on Law of the Sea. Kemudian ada pula teori Mayer-Clausen yang menyatakan negara bisa secara eksklusif mengklaim wilayah dan melakukan aktivitas eksklusif atas wilayah laut tertentu. Dalam kasus sengketa itu, hukum internasional berpandangan bahwa kasus sengketa internasional merupakan ranah Mahkamah Internasional. Diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif, dan diplomasi maritim koerasif adalah cara penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dengan Tiongkok ini. Indonesia juga berusaha meredam konflik dengan bantuan organisasi ASEAN dengan adanya DOC dan ASEAN's 6-Point Principles on the South China Sea. Demikian presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Kami meminta maaf atas kesalahan ataupun kekurangan selama presentasi berlangsung. Saya Michelle sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.